Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan dalam ibadah hari ini, Minggu 5 September 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Pada hari Senin 6 September 2021 pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa The Core via Zoom dengan nomor meeting ID 828 3556 4716 dan passcode 894247. Dan pada hari Selasa 7 September 2021 pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam bersama jemaat lainnya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 02200957878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 02222355551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 02222360060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjaga imunitas tubuh, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 5 ayat yang ke-12. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Anugerah yang besar kami terima daripada-Mu, ya Yesus, Tuhan. Tidak sedikit pun kelayakan ada pada kami untuk menerimanya. Namun besarnya kasih-Mu tidak memandang hina hidup kami yang penuh dosa. Darah-Mu Kau curahkan dan hidup-Mu Kau berikan untuk selamatkan dan mengangkat kami jadi anak-Mu. Syukur dan terima kasih segenap hati kami nyatakan pada-Mu. Bersuka dan berkenanlah atas ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kalau kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Yang merasakan anugerah Tuhan, mari bersama kami kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Setia bagiku.
Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan dan menyembah-Mu ya. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, yang sanggup ampuni dosa kita.
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, di awal bulan ini kita bersyukur dapat belajar terus dari kebenaran firman Tuhan, yang bulan ini kita belajar tentang anugerahnya yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Sebab kita perlu mengetahui setiap langkah-langkah untuk ke depan, bagaimana seharusnya kita bertindak setelah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yang kita percaya pengertian anugerah bahwa bukan karena kepandaian, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kelayakan kita, kita dapat menerima pengampunan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam nama Yesus yang mati untuk kita di kayu salib 2000 tahun lalu, mencurahkan darahnya dan bahkan tubuhnya tercabik bagi kita untuk memperoleh keselamatan, yang menurut saya itu adalah anugerah yang sungguh sangat terbesar, yang seluruh kejahatan, dosa, kesalahan, pelanggaran kita diampuni, dilayakkan kita, dibenarkan kita oleh darahnya yang kudus. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, pengertian sederhana anugerah bahwa yang seharusnya kita tidak layak menerimanya, kita tidak layak menerima, tidak pantas menerimanya, tetapi kita dilayakkan menerimanya bahkan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Kita tidak layak pantas menerima keselamatan karena dosa kita, karena kejahatan kita, karena pelanggaran kita. Kita seharusnya dihukum, kita seharusnya mengalami kebinasaan kekal, tetapi karena begitu besar anugerahnya, kasih karunia-Nya yang berlimpah bagi kita, yang Bapa sangat mengasihi kita, yang begitu besar kasih karunia-Nya, bahkan Dia mengirimkan anaknya tunggal Yesus Kristus untuk mati bagi kita, dan bahkan kita selain diampuni, kita bahkan dilayakkan, dibenarkan oleh darahnya yang kudus, bahkan kita juga dilayakkan menjadi bagian keluarga kerajaan Allah, menjadi anaknya, maka memperoleh hidup kekal yang sebagaimana Dia sudah berikan. Inilah yang disebut anugerah, bahkan anugerah terbesar di dalam kehidupan kita, kehidupan umat manusia. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan buka di kebenaran firman Tuhan di Titus pasal 2 ayat 11 sampai Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Yang akan saya baca dengan cepat tentang kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Jadi bukan hanya kelompok tertentu. Titus 2 ayat 15, tapi saya akan baca di ayat 11-nya sampai 14. Supaya kita belajar bahwa kasih karunia Allah bukan hanya bagi kelompok tertentu. Kasih karunia Allah juga bukan untuk kita berpangku tangan. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk seluruh kebenaran firman-Mu, dan kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Allah yang sungguh baik, dan di bulan yang baik ini yang luar biasa, yang penuh anugerah, menyongsong mengakhiri tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022 yang kita sudah boleh persiapkan. Karena Engkau Tuhan bermurah hati, Tuhan berbelas kasihan bagi kami. Biarlah melalui hari ini, awal minggu bulan ini, bulan yang baru, kami dapat belajar dari kebenaran firman-Mu yang saya Tuhan tekankan di minggu ini tentang iman yang sejati. Sebelumnya kami bersyukur Bapa, Engkau mau mengasihi kami apa adanya dan memberi kami terbaik. Dengan anugerah-Mu sempurna urapi, berkati yang para hamba-Mu, anak-Mu, jemaat umat-Mu terkasih yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati berlimpah, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan terima kasih, urapi, berkati dengan urapan baru, berkat baru, minyak baru tercurah bagi kami semua. Biarlah yang terbaik, yang sempurna Engkau Tuhan berikan, kami terima penuh dalam nama Yesus. Amin. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kasih karunia Allah sekali lagi saya katakan bukan hanya untuk kelompok tertentu.
bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua orang. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kasih karunia Allah itu bukan juga gampang murahan yang akan dipelajari di minggu berikut. Saya mau nyatakan bahwa kasih karunia Allah yang untuk semua orang, bukan kelompok tertentu, dan bahkan kasih karunia Allah juga bukan gampangan atau murahan, dan juga tidak boleh disia-siakan ataupun untuk kita berpangku tangan atau tidak perlu tahu atau tidak perlu dikerjakan. Tetapi kasih karunia Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan atau keinginan-keinginan duniawi, dan supaya hidup kita bijaksana, adil, dan kita dapat beribadah seperti saat ini juga di sekarang ini. Mari kita baca di Titus 3 ayat 3. Titus 3 ayat 3 dikatakan bahwa kehidupan masa lalu kita, yaitu Titus 3 ayat 3, karena dahulu, Titus 3 ayat 3, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Saudara Bapak Ibu terkasih, Rasul Paulus mengingatkan melalui Titus kepada jemaat bahwa kehidupan kita masa lalu penuh kehidupan yang penuh dosa, penuh kejahatan, penuh ketidaktaatan, penuh sesat, bahkan penuh kedagingan, berbagai-bagai nafsu, kedengkian, penuh kedendaman, benci, keji, saling menyalahkan, dan bahkan saling menghakimi, mengutuki. Ini adalah kehidupan yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, kehidupan yang tidak di dalam anugerah Allah, kehidupan yang tidak di dalam kemurahan Allah. Hari ini kita belajar bahwa sebagaimana Tuhan sudah datang kepada kita dan sudah memberi anugerah yang begitu besar, kita belajar supaya kita tidak lagi seperti masa lalu, kehidupan masa lalu yang di dalam kegelapan, yang bukan terangnya yang ajaib. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus mau kita semua hidup di dalam anugerahnya, bukan di dalam kehidupan lama. Dia mau hidup di dalam anugerahnya untuk mengalami yang saya akan baca dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7 yang saya akan baca. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Yesus telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan menyelamatkan kita karena kedaulatan Dia, karena kasih karunia Dia, karena kebaikan Dia, karena anugerah Dia, karena belas kasihan Dia, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat-Nya, karena kebaikan-Nya, karena belas anugerah-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita yang sudah menerimanya, percaya menerimanya, mengaku dengan mulut percaya dan menerimanya sebagai Tuhan juru selamat dalam kehidupan kita, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia, oleh anugerahnya, berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya mau nyatakan kehidupan masa lalu dinyatakan di Titus 3 ayat 3 yang tadi saya sudah baca, nanti akan ditayangkan di layar. Diingatkan kembali kehidupan yang penuh kegelapan, kehidupan yang tidak mempunyai jalan keluar untuk memperoleh keselamatan. Kitab Yesaya katakan di pasal 59, dosa adalah salah satu penghalang keselamatan kita. Dosa, kejahatan kita membuat Allah sembunyi dari kita. Dosa dan kejahatan membuat Allah tidak mendengarkan seruan kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, oleh anugerahnya, oleh kemurahannya yang sudah Dia berikan kepada kita,
itu jangan disia-siakan. Apa yang harus kita lakukan, nyatakan yang sebagaimana firman Tuhan katakan di Titus pasal 3 ini. Memang bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, dia menolong, menyelamatkan kita. Tetapi karena kasih karunia-Nya, karena anugerah-Nya. Tetapi kita juga tidak berpangku tangan. Oleh permandian kelahiran kembali, dikatakan di pasal 3 ayat 5. Oleh permandian kelahiran kembali. Jadi artinya kita diselamatkan, kita harus mengaktifkan iman kita, iman yang sejati, plus perbuatan yang tindakan. Jadi iman sejati kita harus diaktifkan kembali untuk dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kebajikan dan kehidupan yang benar dan penuh ketaatan, kesetiaan. Oleh permandian kelahiran kembali, artinya kita harus mengambil langkah komitmen pertama, yaitu pertobatan. Pertobatan dengan taat perintahnya, mengalami baptisan di dalam nama Yesus. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, jika kita tidak berbalik dari kehidupan lama yang dinyatakan Titus pasal 3 ayat 3, kita tidak akan mendapat keselamatan itu karena kita tidak mau bertobat, kita tidak mau berbalik kepada Allah, kita tidak mau menerima anugerah Allah yang begitu besar, yang karena bukan perbuatan kita, bukan kepandaian kita, bukan kekuatan kita, tapi diberikan secara cuma-cuma. Saudara Bapak Ibu, pertama kita harus mengambil langkah komitmen, mengalami permandian kelahiran kembali, yaitu bertobat sungguh-sungguhnya. Bertobat untuk metanoia, sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Yang bukan main-main, yang sesungguhnya, yang harus sesuai firman Tuhan. Dan kita mengalami baptisan kembali, dikuduskan, ditahirkan, kehidupan lama ditanggalkan, dikubur bersama-sama Yesus. Dan kita mengalami pemulihan baru, kehidupan baru yang saya akan baca sejenak di Roma 6 ayat, kalau nggak salah Roma 6 ayat 4 yang akan saya baca sejenak dengan cepat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Jadi kehidupan lama itu semua ditenggelamkan bersama-sama Yesus dalam baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus. Kristus yaitu Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kita dibangkitkan kembali, mengalami kelahiran baru, mengalami kehidupan baru bersama Yesus yang telah dibangkitkan dari antara mati. Dan kita juga dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup dalam hidup yang baru. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, karena rahmat-Nya, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya berlimpah, kita dengan iman yang sejati, bukan pasif, bukan pangku tangan, kita harus melakukan tindakan atau perbuatan yang Yakobus katakan, iman yang sejati plus perbuatan. Pada hakikatnya kalau tidak dilakukan mati, tetapi kalau kita lakukan kita akan memperoleh hidup yang baru sebagaimana firman Tuhan yang tadi saya bacakan. Sekali lagi saya bacakan Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, setelah mengalami pertobatan baptisan, kita tidak langsung mengalami kematian jasmani, kita masih hidup. Kita bahkan diberi hidup kesehatan prima, panjang umur. Kita harus mengalami pembaharuan, renewal. Pembaharuan karakter, yang tadi saya baca di pasal 3 ayat 3, kita harus mengalami renewal. Renewal apa? Dikatakan di Titus pasal 3 ayat 1. Saya baca sejenak pasal Titus pasal 3 ayat 1 dan 8 dan 14 saya baca. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik.
Jadi setelah kita menerima anugerah bertobat sungguh-sungguh mengalami baptisan, dan kita harus melakukan pekerjaan baik. Supaya apa? Dikatakan di Matius, kitab Matius katakan supaya kita dilihat banyak jiwa, perbuatan baik kita dilihat banyak jiwa untuk mereka bisa datang kepada Bapa Surgawi, mengikuti Bapa Surgawi, memuliakan Bapa Surgawi, bahkan beribadah kepada Bapa Surgawi. Jadi bagi kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, bukan untuk pangku tangan, bukan untuk diabaikan, bukan untuk pasif, tetapi kita akan semakin taat pada pemerintah, pada orang-orang yang berkuasa, dan kita juga makin siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Artinya semakin kita ikut Yesus, semakin kita harus berbuat baik. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan bahwa perkataan ini benar dan harus dilakukan supaya kita semakin yakin, dikuatkan agar kita yang sudah percaya kepada Allah di dalam nama Yesus sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Itulah yang baik dan berguna bukan hanya bagi kita sendiri, juga bagi orang lain supaya mereka bisa melihat terang garam yang dari Yesus melalui kita, supaya mereka memuliakan Bapa Surgawi. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, bukan karena kita sudah diberi anugerah berlimpah, yaitu anugerah pengampunan, keselamatan, pertobatan yang sudah kita lakukan, untuk semena-mena mengalami kehidupan yang lama lagi, kehidupan kegelapan lagi, untuk kehidupan yang menindas orang lain, yang itu yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Inilah yang menurut saya kita harus mengalami pembaharuan. Pembaharuan bukan dengan kepandaian sendiri, tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat mengalami pembaharuan seperti karakter Kristus, perbuatan Kristus, pekerjaan Kristus, pola pikir Kristus. Inilah yang harus ada pada kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya baca di Titus 3 ayat 5, sekali lagi saya baca bahwa pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam kerendah hati kehidupan kita yang mau bekerja sama dengan Roh Kudus, maka kita akan mengalami renewal yang menghasilkan buah roh bisa dinikmati banyak orang. Dan rahmat ini hanya satu-satunya kasih karunia anugerah keselamatan, hanya melalui Yesus Kristus yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satupun orang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi anugerah yang sebenarnya, yang berlimpah, yang cuma-cuma, yang tidak kita kerjakan, kita berbuat baik karena kita peroleh, tetapi karena anugerahnya berlimpah, karena kedaulatan Yesus, kedaulatan Bapa, kemurahan hati Bapa. Saya mau nyatakan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, penyelamat, satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan kebenaran kehidupan. Saya mau tekankan sekali lagi, Yesus satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Yesus satu-satunya jalan kebenaran kehidupan. Yesus, hanya melalui Yesus sajalah kita dapat menuju dan bersama Bapa selama-lamanya. Jadi tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Inilah yang harus kita yakini dengan benar dan kita pegang teguh selamanya. Dan biarlah semua kita belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi keperluan hidup kita sendiri, supaya hidup kita juga jangan tidak berbuah, tapi hidup kita harus berbuah. Supaya banyak jiwa bisa lihat buahnya manis, buahnya lebat, buahnya memberkati, buahnya membangun, buahnya juga
menyegarkan, menyembuhkan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, jika ada jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, melihat kehidupan kita tidak berbuah, bahkan sebaliknya, menurut saudara Bapak Ibu yang terkasih, mereka akan datang ke Tuhan atau tidak. Dan ini sangat penting. Kebajikan, perbuatan baik, dan kehidupan yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan adalah buah yang perlu dari iman yang sejati. Iman yang sejati plus perbuatan, bukan mati tetapi pada hakikatnya adalah kehidupan, adalah mujizat, adalah keajaiban, adalah kesembuhan, bahkan adalah kekudusan, kekekalan di dalam nama Yesus. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya mau nyatakan sekali lagi, kita bersyukur sekarang kehidupan dahulu yang kita alami sebagaimana Titus pasal 3 ayat 3. Tidak lagi kita alami saat ini juga. Nah, kita bersyukur, kita dibenarkan, dan kita memperoleh hidup kekal karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya akan baca di Titus 2 pasal 15. Titus 2 pasal 15 yang saya akan buka sejenak, dikatakan, beritakanlah semuanya itu. Beritakanlah semuanya itu. Beritakanlah kebaikan Yesus. Beritakanlah anugerah Tuhan yang kau sudah peroleh. Bahkan sampaikan kepada mereka, berkati mereka. Jadi persiapkan diri kita, ini adalah tugas yang sangat mulia. Jadi anugerah yang kita sudah terima bukan untuk kita pangku tangan, bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Kita diberi perintah yang Tuhan Yesus nyatakan di Matius 28 ayat 18-20, saya baca dengan cepat, dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberi kita perintah yang mulia. Tuhan memberikan perintah kita bukan untuk bekerja sendiri, tetapi Tuhan menyertai kita, artinya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dengan kebenaran firman-Nya. Dikatakan di Roma 10 ayat 13, betapa kita berseru maka kita akan diselamatkan. Bagaimana kita dapat berseru jika kita tidak percaya? Bagaimana kita tidak percaya kalau tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan jika tidak ada orang yang memberitakannya? Inilah tugas kita yang mulia, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Inilah tugas bagi jemaat masa depan cerah, khususnya Medan dan maupun di regional 1, untuk dapat memberitakan, membawa kabar baik ini khususnya bagi jiwa-jiwa yang belum menerima anugerah Tuhan. Kita beritakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya mereka yang penuh ketaatan melakukan, menggenapi amanat agung Tuhan. Sekali lagi saya nyatakan bahwa bagaimana barang siapa bisa berseru kepada nama Tuhan kalau tidak percaya kepada Yesus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah tugas mulia yang diberi ke Tuhan, kepercayaan, kehormatan bagi kita semua untuk dapat melakukannya. Ini perintah yang bukan berat, ini perintah yang sangat mulia, perintah yang sangat-sangat terhormat, luhur untuk kita dapat kerjakan dengan sebaik, seoptimal dan semaksimal melalui otoritas gereja yang Tuhan sudah berikan. Sangat indah jika terjadi unity, terjadi bergandeng tangan, sepakat sehati untuk membawa kabar baik ini bagi seluruh penjuru kota ini, bahkan bagi seluruh penjuru bangsa negara ini. Sangat indah, luar biasa, bahkan sampai ujung bumi terpencil sekalipun. Haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biar hari ini kau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anugerah Tuhan sangat cukup
untuk menyelamatkan siapapun. Anugerah Tuhan sangat berlimpah untuk menyelamatkan siapapun. Anugerah Tuhan tidak pernah habis untuk bagi siapapun yang ingin mengalami dan menerima kebaikan anugerahnya yang berlimpah di dalam nama Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ini semua karena anugerah-Mu. Kami dapat lebih mengerti, lebih memahami apa yang Kau mau melalui kehidupan kami. Tuhan, kami ini minta ampun selama ini kurang mengerti dan sering berpangku tangan, sering juga pola pikir hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Tapi mulai hari ini kami mau percaya kebenaran firman-Mu, bahwa anugerah-Mu, kasih karunia-Mu untuk semua orang. Dan kami bersyukur Engkau mau pakai kami, Engkau beri kehormatan kepercayaan melalui gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah, khususnya Medan, untuk dapat bergandeng tangan dengan para DPJ dan juga para full-timers sepakat sehati dengan jemaat umat-Mu, para pemimpin satu pemimpin kesan sekalipun, pemimpin pelayanan, untuk bergandeng tangan bersepakat sehati untuk Tuhan memberitakan, membawa kabar baik, anugerah-Mu yang berlimpah yang sudah Engkau berikan bagi kami, bagi jiwa-jiwa yang ada di kota Medan dan sekitarnya, dan bahkan di bangsa negara ini, di dalam nama Yesus. Roh Kudus, kami mau sinergi dengan Engkau, berkaryalah, berkehendak, berbicaralah. Dalam nama Yesus kami siap. Amin. Haleluya. Saudara Bapak Ibu terkasih, mari kita adakan perjamuan kudus. Mari angkat rotimu dengan tangan kananmu, persiapkan diri dengan anggur cawan juga. Mari kita berdoa, mari kita adakan perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Berkenanlah Engkau ya Allah melawat kami, memenuhi kami dengan anugerah-Mu untuk kami layak berkenan mengadakan perjamuan kudus bersama jemaat-Mu terkasih dimanapun mereka berada. Sebab mari angkat rotimu dengan tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan di dalam namanya. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum di dalam namanya. Mari ucap syukur oleh darahnya yang telah mengkuduskan, mengampuni engkau, membenarkan engkau, oleh tubuhnya yang telah tercabik-cabik untuk engkau peroleh hidup kekal, untuk engkau peroleh keselamatan yang kekal, untuk engkau peroleh anugerah yang besar berlimpah, yang seharusnya kita dihukum, dibinasakan, tetapi begitu besar anugerahnya melimpah dalam kehidupan kita. Mulai hari ini yang kau sudah mengadakan perjamuan kudus, bukan hanya mengingat kebaikannya, tapi juga dan menaati apa yang Dia mau melalui hidupmu, yang Dia sudah percayakan. Yesus Kristus bagimu, engkau sudah dimenangkan, engkau sudah diberkati, engkau sudah diampuni, diselamatkan. Mulai hari ini terus dan selamanya. Mari ucap syukur, Tuhan sangat baik, sungguh baik, luar biasa baik dan maha baik. Terpujilah Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami sudah adakan. Biarlah membawa berkat bagi kami. Yang sakit engkau sembuhkan, yang beban berat letih lesu engkau legakan, yang terikat belum engkau bebaskan, yang paceklik engkau beri panen keberhasilan. Dalam nama Yesus yang sudah mengadakan perjamuan kudus, katakan amin.
Haleluya, saudara Bapak Ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Engkau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengadakan perjamuan kudus. Diberkatilah engkau senantiasa dan selamanya. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menjaga engkau, menghindarkan engkau dari kecelakaan malapetaka. Tuhan menyembuhkan dan menyegarkan engkau. Tuhan memulihkan engkau. Tidak ada lagi gagal panen, tidak ada lagi pacekli. Sebab Tuhan punya rencana besar bagi engkau. Mulai hari ini terus dan selamanya. Biar hidupmu diberkati, hidupmu mengalami kelimpahan. Dengan satu maksud, engkau semakin melekat berakal dalam Yesus. Dan engkau menjadi berkat terang garam bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus yang terima berkat, katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.